Ada kemarahan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya, sehingga hubungan saya dengan papa saya nggak dekat. Karena gini, saya kan butuh pengakuan, saya pengen diakui. Kalau boleh cerita sedikit latar belakang papa saya pada waktu itu, dia itu bergerak di bisnis dunia malam. Jadi dia kelola satu nightclub di kota Semarang. Bukan cuma nightclub aja, ada diskotik dan panti pijat. Nah, kita tahu itu dunia malam yang penuh dengan kekelaman. Dan satu kali saya pernah diajak papa saya ke tempat kerjanya, dan saya diperkenalkan. Dengan bangganya papa saya memperkenalkan selingkuhannya. Menghadapi kenyataan seperti itu, ada kemarahan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Satu sisi saya kasihan sama mama saya, sama ibu saya, tapi satu sisi saya juga nggak bisa apa-apa, sehingga hubungan saya dengan papa saya nggak dekat gitu loh. Singkat cerita, saya kehilangan figur papa. Salah satu momen dalam kehidupan saya salah ambil keputusan. Karena gini, saya kan butuh pengakuan, saya pengen diakui keberadaan saya. Jadi akhirnya saya izinkan semua orang masuk dalam kehidupan saya, termasuk salah satu yang memperkenalkan saya dengan dunia narkoba pada waktu itu. Akhirnya kelas 3 SMP saya memutuskan nekat untuk keluar dari rumah saya. Ya, jadi waktu itu kita sewa pavilion, karena saya udah bisa dapat duit sendiri kan dari narkoba itu. Kita sewa pavilion, dari pavilion itu kita jadikan kayak base campnya teman-teman saya. Jadi seneng. Dan untuk memperebutkan satu wilayah atau satu daerah, ada hal-hal konyol yang harus dilakukan. Ya, challenge-nya hal yang bodoh sih. Sebanyak mungkin bisa mengkonsumsi pil pada waktu itu, obat-obatan pada waktu itu. Dan tantangannya adalah ketika musuh saya yang menantang saya itu ambil 5, saya juga harus ambil 5. Lalu ketika dia ambil 6, saya harus ambil 7. Dan dia harus ikut saya ambil 7, dan seterusnya sampai nggak terhitung. Sampai akhirnya saya harus mengalami tidak sadarkan diri karena overdosis itu. Menurut pengakuan teman-teman saya yang membawa saya ke rumah sakit, saya ini tidak sadarkan diri 30 jam. Saya baru sadar bahwa ternyata narkoba itu merusak syaraf begitu luar biasa. Ada beberapa komponen dalam tubuh saya yang pada waktu itu terpengaruh, termasuk satunya mata saya. Saya nggak bisa fokus pada waktu itu gara-gara pengaruh narkoba, dan saya kesulitan untuk bisa berbicara. Jadi saya mengalami speech delay. Apa yang ada di pikiran saya dan apa yang ada di mulut saya itu nggak bisa sinkron. Sejak saya mengalami hal seperti itu, jadi berpikir saya kan. Saya ngambil keputusan, aduh udah nggak deh. Saya kira sepertinya harus ninggalin dunia narkoba ini, saya harus ninggalin dunia malam ini. Saya kembali ke rumah saya. Akhirnya, ini yang luar biasa ya Tuhan kita ya. Dari berkali-kali saya bermain-main dengan Tuhan, berkali-kali saya mengecewakan Tuhan, tapi berkali-kali itu pula Tuhan tetap buka tangannya buat saya. Ada satu momen di mana akhirnya saya kembali sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan pakai satu momen, satu peristiwa yang luar biasa. Pada waktu itu, sahabat saya yang memperkenalkan saya dengan dunia yang saya jalani ini. Saya anggap orang ini hebat, orang ini luar biasa. Dia curhat sama saya. Dia berkata, dia mau tinggalkan semua dunia malam ini. Dia mau tinggalkan dunia narkoba. Dia mau tobat. Gue bakal nikah, Win. Gue ngerasa gue nggak bakal bisa ngidupin anak istri gue kalau gue masih di sini. Saya saat itu bully dia karena saya nggak percaya. Teman-teman juga bully dia karena kita nggak pernah percaya. Orang ini jahat, orang ini nggak mungkin bertobat. Akhirnya satu kali dia main di tempat kita. Lalu besok paginya dia pamit, dan sebelum dia berangkat untuk jemput calon istrinya, teman saya itu tiba-tiba pagi-pagi sekali itu ditabrak, diserempet mobil di pangkuan saya. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia cuma berkata begini, Win, gue serius mau bertobat. Momen itu dipakai sama Tuhan. Saya jadi klik, saya jadi berpikir, saya jadi ngeh. Orang ini punya niatan besar untuk bertobat, tapi nggak ada kesempatan. Sementara saya punya kesempatan yang banyak sekali yang Tuhan kasih buat saya untuk bertobat, tapi saya nggak pakai kesempatan itu. Nah, sejak itu muncul ketakutan dalam diri saya. Saya takut mati. Saya takut nanti kalau saya tidur tiba-tiba nggak bangun lagi.
Saya ada paranoid. Saya dikuasai oleh rasa ketakutan yang begitu mencekam. Sampai akhirnya saya ngambil keputusan. Saya nggak kuat akhirnya kan. Saya pikir saya pengen sesuatu yang bisa membuat saya nyaman dan nggak takut lagi. Yang saya ingat cuma satu, rumah. Saya kembali ke rumah saya. Saya kembali ke rumah saya dan saya dapati rumah saya kosong. Di kamar saya lagi berusaha untuk menenangkan diri saya, berusaha untuk pengen tidur karena tubuh capek, tapi pikiran nggak bisa berhenti karena ketakutan gitu. Ada satu pengalaman supranatural yang luar biasa. Tiba-tiba ada satu sinar yang begitu terang sekali. Itu tembus dari kamar sebelah, menghujam wajah saya. Jujur pada waktu itu saya ketakutan luar biasa. Saya pikir saya mati saat itu. Saya tutupi wajah saya tutupi mata saya karena begitu silaunya sinar itu. Yang luar biasa, sinar itu seperti bisa ngejar diri saya. Dia berusaha untuk masuk di celah-celah jari jemari saya. Dan saya semakin takut pada waktu itu. Akhirnya saya tersungkur dari tempat tidur saya. Saya berusaha untuk tutupi wajah saya. Lalu pada waktu saya lagi tersungkur itu, ada satu suara yang luar biasa gentle. Suara itu teduh banget, adem banget. Yang dia ngomong gini, seperti suara itu ada di belakang saya. Dia ngomong begini, sampai kapan engkau akan mendukakan hatiku? Walaupun kau jauh meninggalkan aku Yesus Tuhan, tetap mengasihimu. Dan pada waktu saya dengar kalimat itu, saya hancur hati. Saya menangis seperti anak kecil. Sampai saya capek dan sampai ketiduran. Dan pada waktu saya bangun siuman dari tidur saya, seperti ada sesuatu yang lepas dalam diri saya. Saat itulah saya tahu saya nggak bisa bermain-main lagi dengan hidup saya, karena kesempatan saya nggak pernah tahu kapan akan diberikan lagi kepada saya. Dan akhirnya saya berkomitmen kepada Tuhan saat itu juga. Tuhan, saya mau serahkan hidup saya mau serahkan masa depan saya sepenuh waktu untuk Tuhan. Ya, sampai akhirnya sekarang saya menyadari begini, kenapa Tuhan izinkan ada masa lalu yang saya alami seperti itu? Karena ternyata memang Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk apa? Untuk bisa melayani generasi muda, anak-anak muda, bahkan keluarga-keluarga yang punya pengalaman yang sama dengan saya pada waktu itu. Jadi, memang kita nggak pernah bisa pilih masa lalu kita, tapi kita bisa menentukan masa depan kita. Nah, kalau hari ini, mungkin saat ini, ada banyak generasi muda yang mereka merasa kurang beruntung karena mereka harus lahir ada di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. Memang nggak pernah ada yang sempurna, tapi percayalah bahwa rencana Tuhan nggak pernah gagal dalam hidup kita. Mazmur 139 ayat yang ke-16 berkata begini, sejak bakal anak Tuhan sedang melihat kita. Jadi satu hal yang harus kita tangkap, bahwa Tuhan sudah buat rencana yang terbaik untuk hidup kita. Nah, makanya akhirnya kenapa rencana Tuhan itu nggak pernah terjadi dan kita alami dalam hidup kita? Karena kita terlalu fokus kepada masa lalu kita. Kita terlalu fokus kepada apa yang sedang kita hadapi hari ini. Atau kita mengalami situasi yang kurang beruntung karena orang tua kita di luar Tuhan. Saya percaya nggak kebetulan ketika kita harus lahir di kondisi orang tua yang seperti itu. Bisa jadi Tuhan punya rencana untuk mereka, dilawat oleh Tuhan lewat hidup kita.